Bukan karena kuat dan gagah kita, jikalau hari ini kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Hari ini hari yang luar biasa bagi setiap kita di tempat ini, bahwa hari ini seseorang dengan kasih yang begitu sangat besar, seseorang dengan misi yang begitu besar, mau berkorban, memberikan nyawanya bagi setiap kita yang sebetulnya gak layak menerima kasih itu. Dan bela hari ini, setiap kita di tempat ini, kita mau membawa persembahan yang terbaik untuk pribadi tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau membawa ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Yang sebelumnya kita gak pernah kasih yang terbaik, tapi biarlah hari ini lewat pujian penyembahan kita, lewat nyanyian setiap kita memberikan yang paling baik buat Tuhan. Karena hanya Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Hanya Dia yang pantas ditinggikan, gak ada yang lain. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh melangkahkan kaki kami ke tempat ini Tuhan, untuk kami menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, karena kami telah menerima kasih yang terbesar Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, pengorbanan yang gak pernah sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau persembahkan hari ini Tuhan, setiap korban syukur kami hanya untuk Engkau yang bertahta di atas tempat tinggi Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami dipuaskan oleh hadirat Engkau. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya Tuhan. Kami membawa korban syukur yang terbaik untuk Engkau. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Yang kukira dengan
mengalir di Kalvari. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita katakan dengan iman kita. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu Tuhan pulihkanku. Darahmu Tuhan sucikanku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Kau yang terbaik Tuhan, ku bersyukur. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
kagumi. Kau ku kagumi, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan hanya di dalam Tuhan. Ya Yesus, Yesusku, ini pujian setiap kami Tuhan. Pujian dari yang terbaik dari dalam lubuk hati hanya untuk Engkau Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tak akan berubah, tiada pernah berubah. Kasihku, kasihku kepadamu Tuhan, karena terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, Kau yang ternilai, Tuhan, tak ternilai dengan apapun Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, pengorbananmu yang mulia. Karya terbesar dalam hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan karya terbesar ya Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang aku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selama
kagumi, ku hargai. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia
jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, tak akan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan, Kau penolong yang ku percaya. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Sempurna kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu. Saat ku lemah maka ku kuat. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu. Saat ku lemah maka ku kuat. Dalam gelap ku
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan buat kami. Buat cinta kasih Tuhan yang amat sangat besar buat kami Bapa. Kami mau memberikan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Bersyukur buat darah yang tercurah. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, ajar kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang kepada hambanya. Untuk jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada sukacita? Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan. Ya. Firman Tuhan saya beri judul Eli, Eli lama sabachthani. Atau bahasa lain Eloi, Eloi lama sabachthani. Kenal kata-kata ini? Pernah dengar? Eloi, Eloi atau Eli, Eli lama sabachthani. Ya, kita baca dalam Injil Matius. Itu dia sedang menanggung dosa umat manusia di seluruh dunia. Ya. Matius 27:45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, perhatikan ayat 51, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Jadi Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, tidak lama kemudian dia menyerahkan nyawanya. Pada saat dia berkata menyerahkan nyawanya, tabir bait suci, tirai itu sobek dari atas ke bawah. Ada yang bilang sobeknya bukan simetris segini, miring. Artinya apa? Kesempatan untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Ada kesempatan yang banyak. Ya, puji Tuhan. Kita sebagai umat manusia, kita adalah orang-orang berdosa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini pada tengah hari selama 3 jam seluruh negeri itu menjadi gelap. Pukul 3 sore Yesus berteriak dengan suara keras, Eli, Eli, lama sabachthani.
yang berarti, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia sedang menanggung dosa umat seluruh manusia. Dia merasa ditinggal oleh Allah. Ya, nggak beda seperti kita. Kalau kita hidup terus dalam dosa, kita akan kehilangan kesempatan, ya. Berapa orang di situ mendengar jeritan itu dan berkata, ia memanggil Elia. Seorang dari mereka cepat-cepat pergi mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, kemudian yang mencucukkannya pada ujung sebatang kayu dan mengelurkannya ke bibir Yesus. Tapi orang lain berkata, tunggu, mari kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Kemudian Yesus berteriak lagi dengan suara keras, lalu mengembuskan napasnya yang penghabisan. Gorden yang tergantung dalam rumah Tuhan sobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bumi bergetar, gunung-gunung batu terbelah. Puji Tuhan. Luar biasa saat terakhir sewaktu Tuhan Yesus berada di atas salib. Dia sempat berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa saat kemudian ia berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Merupakan kalimat terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita belajar tentang ucapan Yesus, ada 7 ucapan Tuhan Yesus di atas salib. Dan pada saat bersamaan tabir atau tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Itu tinggi sekali, tingginya kurang lebih 5 hasta kalau nggak salah. Ya, jadi tinggi sekali, nggak mungkin imam itu sengaja nyobek dari bawah. Tapi Tuhan sedang nyobek dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Pintu kemurahan Tuhan terbuka bagi semua orang. Ya, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas salib. Yang pertama, ya Bapa, hanya sekilas saja. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, artinya apa? Yesus mohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya, menunjukkan kasih dan belas kasihnya, bahkan kepada musuh-musuhnya. Ia mengajarkan prinsip pengampunan dan kasih sayang, bahkan terhadap mereka yang tidak pantas. Jadi dengan peristiwa kematian Yesus di atas salib, Tuhan mengajar kita supaya kita belajar untuk mengampuni orang lain. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang kedua apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Tuhan Yesus memberikan janji keselamatan dan keabadian kepada seorang bejat yang bertobat di sebelahnya. Menunjukkan bahwa keselamatan tersedia bagi setiap orang yang percaya. Saat-saat terakhir, detik-detik terakhir, salah satu bejat yang disalib bersama Yesus. Dia bilang apa? Kita sepatutnya dihukum, tapi orang ini, maksudnya Yesus ini, dia tidak bersalah. Lalu dia berteriak, Yesus yang ngatelakan daku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau berada bersama aku di Firdaus. Amin. Kematian Yesus di atas salib mengingatkan kita, pintu keselamatan terbuka lebar buat kita semua. Makanya jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Betul dia? Yang ketiga, ibu, ini anakmu. Ibu, inilah anakmu. Tuhan Yesus memberikan apa? Tanggung jawab kepada Yohanes untuk mengurus Maria ibunya. Menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya kepada orang lain, bahkan di tengah penderitaannya sendiri. Ya, Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada Yohanes, salah satu murid yang dikasih. Ya, supaya urus Maria ibunya, menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Nah, kematian Yesus di atas salib juga memberikan gambaran bagaimana kita harus mengasihi orang tua kita. Bagaimana kita harus mengasihi orang yang sudah berkorban untuk kita.
Nah ini. Yang ketiga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang dalam, merasakan perpisahan dari Bapaknya. Tapi tetap taat pada kehendaknya hingga akhir hayatnya. Mengalami penderitaan. Bagaimana sih perasaan kita ditinggal oleh Allah? Ya, kita ditinggal oleh Allah. Dia rasakan itu. Waktu berada di atas salib, dia sepertinya Allah meninggalkan dia. Makanya dia teriak, Eli, Eli. Lama seperti, Allahku, Allahku, bukan Bapakku, Allahku. Ya, pertanyaan, kata-kata yang kelima, apa katanya? Aku haus. Aku haus. Ya. Tuhan Yesus mengungkapkan rasa hausnya sebagai simbol dari penderitaan fisik dan rohani yang dialami. Ini juga dapat diartikan sebagai rasa haus akan jiwa. Jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kita sebagai umat Tuhan, kita haus untuk menangkan banyak jiwa datang kepada Kristus. Aku haus. Anda haus? Tinggal minum. Betul enggak? Sudah selesai. Bahasa lain tetelestai. Sudah selesai. Tuhan Yesus menyatakan bahwa karya penebusannya telah diselesaikan. Menunjukkan bahwa kematiannya adalah pengorbanan yang sempurna untuk keselamatan manusia. Sudah selesai. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus di atas muka bumi selesai pada saat dia disalibkan. Betul gak? Sudah selesai. Bahasa lainnya tetelestai. Ya. Kalimat terakhir, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ingat baik-baik, saat kematian kita. Kita mau serahkan nyawa kita kepada siapa? Kepada iblis atau kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawamu. Langsung mati dia. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, menunjukkan ketaatan dan kepercayaannya kepada Bapa hingga akhir hayatnya. Inilah doa penyerahan diri yang penuh dengan kedamaian dan keyakinan. Ada 7 perkataan Yesus. Nah, sekarang kita lihat, apa sih artinya ditinggalkan Allah? Apa artinya ditinggalkan Allah? Hidup dalam persekutuan dengan Allah, itulah surga. Hidup kekal dan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau saudara meninggalkan Tuhan, Tuhan meninggalkan kita. Apa yang terjadi? Kita binasa. Ya. Kalau Anda tahu umurmu tinggal berapa tahun lagi, berapa saat lagi, mari kita dekat dengan Tuhan. Ya, apa artinya ditinggal? Hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itulah surga. Itulah hidup kekal dan kebahagiaan. Saudara bahagia ikut Tuhan? Saudara bahagia percaya kepada Yesus? Tidak ada kebahagiaan yang lain selain kita berada di dalam Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3, yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Luar biasa. Hidup itu dinyatakan. Ya, caranya apa? Kita harus bersaksi, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, kematiannya. Dia mati untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri tanpa prakarsa dari Allah. Ya, dikatakan sini, hidup itu telah dinyatakan, kami telah melihat, sekarang kami bersaksi, memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup kekal. Ada mau menikmati hidup kekal? Mau? Hidup kekal itu hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas.
hidup yang sejati. Betul gak? Kita hidup di dunia sebentar. Ya toh? Sesaat. Ya. Anda boleh punya umur yang panjang, tapi kalau saudara nggak punya Yesus, semua nggak ada artinya. Ya. Anda boleh kaya di dunia ini, punya segala macam, punya segala hal, tapi nggak punya Yesus, kita binasa. Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Apa untungnya kamu dapat seluruh dunia, tapi jiwamu binasa. Betul. Apa untungnya kamu dapat seluruh dunia? Seluruh baros sajalah. Gak usah tahu jauh. Benar nggak? Tapi kalau kita nggak punya Yesus, nggak ada gunanya, saudara. Betul nggak? Nah, di dalam bahasa Indonesia, ketika itu dinyatakan, kami melihatnya. Itulah sebabnya kami memberi kesaksian mengenainya. Kami memberitakan kepada kalian tentang hidup sejati dan kekal yang ada bersama Bapa dan yang sudah dinyatakan kepada kami. Apa yang sudah kami lihat dan dengar, itulah juga yang kami beritakan kepada kalian. Supaya kalian bersama kami ikut menghayati hidup bersatu dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Hidup ditinggalkan Allah itulah neraka. Ya, sekali lagi, hidup yang ditinggalkan Allah itulah neraka. Hukuman kekal amat mengerikan. Efesus 2. Next. Ayat 1 dan 12. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu kamu sudah mati. Sebelum Bapak Ibu mengenal Yesus, kita mati. Kita adalah mayat-mayat hidup. Ya. Tiap hari lihat mayat-mayat hidup gentayangan di jalan raya. Betul nggak? Kalau mereka tidak mengenal Yesus, itu mayat hidup. Ngeri ya? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Hidup kita tanpa Kristus, kita tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia ini. Ya, makanya kita beruntung, kita boleh menjadi orang Kristen. Kita beruntung kalau kita boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul gak? Betapa tragisnya banyak orang di dunia ini. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Hidup mereka apa? Sia-sia. Kejahatan terjadi di mana-mana. Betul gak? Kejahatan terjadi di mana? Menunjukkan apa? Manusia tidak takut kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kembali betapa pentingnya kita percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masih, dahulu kalian mati secara rohani. Karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Pada waktu itu kalian tidak bersatu dengan Kristus. Kalian adalah orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tidak percaya Yesus, hidup kita tanpa harapan, tanpa Allah. Kita binasa, betul enggak? Siapa yang ingin selamat? Ingin masuk surga? Semua ingin masuk surga? Puji Tuhan. Ya, kita rindu supaya seluruh keluarga diselamatkan. Minggu lalu saya sudah jelaskan, keselamatan itu bukan hanya untuk saya. Untuk siapa? Untuk istri, untuk anak-anak, bahkan seluruh keluarga. Betul gak? Kita penting. Jangan keselamatan hanya untuk kita sendiri, egois itu namanya. Tapi kita mau belajar untuk melibatkan seluruh keluarga kita. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Efesus 4 ayat 18 dikatakan,
Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Apa itu degil? Keras. Banyak kan orang yang keras, atos, keras kepala. Ya. Sekeras-kerasnya, kalau kepala itu diketrok, pecah enggak? Pecah. Pikiran mereka sudah gelap, mereka tidak mengenal kehidupan yang diberi oleh Allah sebab mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang Allah. Mereka demikian karena keras kepala. Seperti contoh bangsa Israel. Kan bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya, dulu ada seorang petinju yang bernama si leher beton, siapa namanya? Mike Tyson. Kalau dia bertarung, apa yang terjadi? Semua orang kalah. Satu saat dia bertarung dengan Evander Holyfield. Sudah ronde 1, ronde 2, enggak KO. Apa yang dia lakukan? Ya? Apa yang digigit? Kupingnya digigit. Dia peluk, dia gigit. Gigit itu tuh benar-benar gigit, soalnya ada cuilannya. Gigitannya tuh ada di kanvas itu. Jadi waktu cleaning service membersihkan, loh kok ada cuilannya di kupingnya. Apa yang terjadi? Itu diambil, dibawa ke rumah sakit, dijahit lagi. Luar biasa. Itu Mike Tyson. Orang yang keras kepala. Disebutnya si leher beton. Keras kepala. Makanya dia berumah tangga, nggak ada yang benar, saudara. Istrinya bernama Robin Given, ngalah dia. Akhirnya apa? Bercerai. Jadi di atas salib, Kristus ditinggalkan Bapaknya. Berarti pada saat itu, ia menderita hukuman neraka, dipisahkan dari Allah Bapaknya. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita hidup jauh dari Tuhan, itu sama kita hidup seperti di neraka. Mau hidup di neraka? Jangan rumah tangga kita seperti neraka. Apa itu? Tiap hari terjadi apa? Pertengkaran. Tiap hari terjadi apa? Kerusuhan. Berantem dan sebagainya. Tidak ada waktu, tidak ada hari, tidak ada waktu. Tiap hari selalu ada pertengkaran. Ya, mari kita sebagai umat Tuhan, kita harus jadikan rumah kita sebagai surga. Amin. Di atas salib, Kristus ditinggalkan Bapaknya. Berarti pada saat itu dia menderita hukuman neraka. Dipisahkan dari Allah Bapaknya. Mengapa dia ditinggalkan oleh Allah? Karena menanggung dosa-dosa kita. Ia dijadikan berdosa karena kita. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak berbuat dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia tidak berdosa tapi dia harus nanggung dosa. Anda mau enggak? Anda tidak berdosa tapi Anda harus nanggung dosa. Mau enggak? Siapa di sini yang mau? Ada? Enggak ada. Hanya Kristus yang mau. Betul enggak? Coba diulangi lagi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, Kristus tidak berdosa, tapi Allah membuat dia menanggung dosa kita. Supaya kita berbaik kembali dengan Allah. Karena bersatu dengan Kristus. Kristus tidak berdosa. Ya, bahkan dalam 1 Petrus dijelaskan kesaksian Petrus tentang Yesus, dia tidak berdosa. Ya, coba kita lihat. 1 Petrus 2.
ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia tidak berbuat dosa. Petrus bersama dengan Yesus berapa lama? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun setengah. Tapi dia sendiri bisa menyaksikan ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Coba kita kalau bergaul dengan orang lain, usah lama-lama lah, sepoek weh. Bisa kelihatan kan belangnya? Tukang bohongna, tukang wadulna, iya kan? Sama istri aja, sama suami aja. Ngerasa nggak? Ada sesuatu, betul nggak? Ini kesaksian Petrus. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak dalam mulut. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Waktu Yesus berada di salib, banyak orang mencaci dia. Apa Yesus bilang gini? Enggak ya, sekedeng dek ya. Yang orang turun, beak manena. Apa Tuhan Yesus bilang gitu? Tidak kan? Tidak. Luar biasa. Dia mengalah. Biarin aja. Itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang menjolimi kita, ya, membuat kita diomongin macam-macam, nggak usah takut. Serahin kepada siapa? Kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bertindak. Kadang-kadang kita begini loh. Iya ya, Tuhan itu kok nggak cepat-cepat campur tangan ya? Kenapa Tuhan itu kok tidak segera menghukum ya? Oh kalau saya jadi Tuhan, habis tuh orang. Pernah nggak saudara ngomong kayak gitu? Ya, kita kesal gitu ya. Kenapa ya Tuhan tidak segera menolong? Kenapa Tuhan tidak segera menghukum? Wah kalau saya jadi Tuhan habis tuh. Makanya kita nggak pernah jadi. Kenapa? Karena kita kejam, sedikit-sedikit main hukum, sedikit-sedikit main genum. Benar nggak? Ini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa itu bilur? Luka-luka yang ada pada tubuh Yesus. Ada seorang hamba Tuhan dari desa pergi ke kota mengikuti KKR. Dia ingat ada satu lagu, bilurnya, bilurnya. Dia sampai di kampung dia lupa, bulirnya, bulirnya. Bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Ada orang sakit dia doain, sembuh nggak? Sembuh nggak? Kan ngomongnya bulir, bukan bilur. Tapi luar biasa ya. Mungkin hatinya ke situ. Bilurnya, bilurnya, tapi dia bilang bulirnya, bulirnya. Tahu nggak bulir naon? Biji-bijian itu bulir. Bulirnya, bulirnya. Bilurnya, bilurnya. Sembuh gak? Sembuh. Luar biasa. Nah itulah. Ya, Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu penolong kita. Dia adalah dokter kita. Amin. Ya banyak. Ada beberapa jemaat kita yang sakit. Berdoa dengan iman. Tuhan pasti menolong kita. Betul enggak? Kemarin saya dengan istri ke dokter Nisar. Dokter yang bedah kepala saya. Dia kaget ya saya. Wah, Pak Pendeta tambah ganteng ya. Terus saya bilang dari dulu juga ganteng kok. Bukan sekarang aja. Iya, ya pegang-pegang kepala saya. Bagus dah. Luar biasa. Sampai setelah mau pulang itu, dok kita foto yuk bersama. Jadi sama pegawainya itu, susternya, foto. Luar biasa. Ya.
biasanya ya orang operasi otak kepala ada kemungkinan bisa gagal. Ya, ada ibu gembala punya teman di Bandung, itu operasi setengah bagian kepalanya. Sampai sekarang nggak ngapa-ngapain. Tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan tugas dan sebagainya. Bengang-bengong sudah. Jadi kalau saya sembuh, saya sehat, seperti ini, itu adalah anugerah dari Tuhan. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Jadi kesembuhan itu anugerah. Kesehatan itu anugerah. Betul. Dokter Nisa itu sampai manggut-manggut ya. Wah, Pak Pendeta ya, tambah ganteng. Ya dari dulu juga gak ganteng kok Pak. Luar biasa. Nah itu, ya, banyak orang dioperasi, ada juga yang gagal. Kalau saya bisa sembuh, itu anugerah. Amin. Oke, kita lanjut. Upah dosa ialah maut, mati kekal, ditinggalkan oleh Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Upah dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa ada upahnya. Upahnya apa? Meot. Maut. Tapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa. Ya, kalau orang berbuat dosa pasti ada upahnya. Berapa hari ini ramai sekali ya di TV. Banyak dokter-dokter melakukan pelecehan seksual. Di Bandung udah 3 korbannya. Nambah lagi di Garut. Nambah lagi di Malang sana. Ya, Kang Dedi bilang apa? Pecat. Pokoknya pecat dari tugas. Tidak boleh praktek lagi. Ya iyalah. Orang jadi takut, saudara. Ya. Nah, dikatakan sebab kematian adalah upah dari dosa, tapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Karena menanggung dosa manusia itulah. Maka ketika disalib, Kristus ditinggalkan Bapaknya. Yang karena kesuciannya tak bisa membiarkan dosa. Kita baca dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang berdatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Artinya apa? Secara tidak sadar karena Anda berdosa, Anda membunuh Yesus. Ya, secara tidak sadar karena Anda berdosa, Anda sudah membunuh Yesus. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur. Apa itu bilur? Bilur itu adalah luka-luka yang ada pada tubuh Yesus. Betul gak? Luka-luka yang ada pada tubuh Yesus. Karena ditinggalkan Allah, itulah sebabnya Yesus tidak berani menyebut Bapa, melainkan Allah. Dia tidak berani berkata, Bapa ya Bapa. Enggak, Allahku, Allahku. Eloi, Eloi. Eli, Eli. Lama sabachthani. Luar biasa. Gara-gara Anda berdosa, sampai Tuhan itu ditinggalkan oleh Bapaknya di sorga. Nah sekarang, apa sih tujuan Yesus ditinggalkan Allah? Agar orang berdosa yang percaya dapat
lepas dari neraka, dari kebinasaan dan selanjutnya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Apa tujuan Yesus ditinggalkan Allah? Agar orang berdosa yang percaya dapat lepas dari neraka, dari kebinasaan dan selanjutnya memperoleh hidup yang kekal. Tidak ditinggalkan Allah lagi, melainkan dapat bersekutu dengan Allah untuk selamanya. Ya, kita rindu supaya kita boleh terus bersekutu dengan Dia. Supaya kita terus berdekat dengan Dia. Supaya kita lekat terus dengan Yesus. Efesus 2:16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalian tuh bukan orang asing. Jemaat kita banyak suku. Kalian bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Banyak suku kita. Ya, orang Batak aja 3, saudara. Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, ada orang Nias, ada orang Jawa, orang Sunda, Ambon, Manado, apa lagi? Banyak sekali. Ya, kita satu. Kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan, bersekutu dengan Allah untuk selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekali, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Amin. Baik, kita lihat endingnya. Endingnya apa? Kita akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Anda mau bersama dengan Tuhan? Kita percaya Yesus tujuannya apa? Supaya kita pergi bersama dengan Kristus. Kita sama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Satu saat terjadi kebangkitan orang saleh. Anda rindukan itu? Anda mau diangkat dalam kemuliaan? Anda mau diangkat dalam kemuliaan? Kita diangkat. Ya, luar biasa. Ya, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Kita menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Ya. Makanya jangan sia-siakan waktu. Kalau kita punya kesempatan untuk ibadah. Kenapa sih? Jangan Tuhan ajar kita dengan sakit penyakit. Ayo balik lagi, iya nanti saya ke gereja lagi. Dulu ada satu bapak, dia sakit. Doain doain apa? Nanti kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Terlambat saya bilang. Kamu ngomong kayak gini setelah kamu sakit, sakitnya ripuh. Ya, dia bilang gitu. Om, doain saya, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Sembuh enggak? Sembuh enggak? Enggak. Terus apa? Meot. Ya itu. Kenapa? Terlambat. Betul enggak? Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan bagi kita, Tuhan beri kesempatan bagi kita, ayo. Kita berdoa, kita melayani. Ya, saya sakit 3 bulan, April, Mei, Juni, Juli saya sudah mulai ibadah.
Juli, Agustus, saya bilang sama Lucky, bolehlah aku dikasih tugas khotbah. Iya, khotbah, saudara. Luar biasa. Jadi hidup itu adalah kesempatan. Amin. Kalau udah mati, ngapain? Nggak bisa apa-apa. Ya, oke. Berikutnya, ini berkat Eli lama sebati. Kita baca Wahyu 21. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan, apa? Kita baca bersama-sama ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wah, luar biasa. Ini. Tuhan menjadi Eli itu supaya kita apa? Akan tinggal di sini. Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Kapan kita menangis? Kapan coba? Kita menangis saat ada kematian. Kapan menangis? Saat ada musibah. Kapan kita menangis? Terjadi perceraian. Kapan kita menangis? Longsor. Nah, itu banyak sekali. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sorga tidak ada lagi kumpulan kematian. Gak ada, saudara. Kita bebas dari kematian. Betul gak? Hari-hari ini banyak sekali orang yang mati. Orang yang sakit dan mati. Ya. Bahasa Indonesia meskipun selalu saya mendengar suara dari tahta itu berseru dengan keras. Sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan berada dengan mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan, kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Peperangan menimbulkan apa? Duka. Timur Tengah masih belum stabil. Ya, orang-orang di Gaza sana sudah capek. Ya, capek perang. Capek bunuh-bunuhan. Ratusan ribu orang mati, tewas dan sebagainya. Ya. Peperangan menimbulkan duka yang sangat dalam. Suami kehilangan istri kehilangan suami, orang tua di kalangan anak, anak kehilangan orang tua dan sebagainya. Punah, ribuan orang punah. Ya, pada waktu Lebaran ya, sebelum kalau nggak salah, Thailand diguncang dengan gempa. Itu banyak sekali yang tewas, yang mati. Nah itu menunjukkan dunia ini bukan Firdaus. Amin. Sekian, Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita menyanyikan satu pujian, Yesus baik buat saya. Ini lagu baru. Mungkin Bu Gembala bisa bantuin saya nyanyi. Pernah dengar nggak lagu? Baik buat saya, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus.
Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita nyanyi terus. Yesus Sembari baik, persiapkan perjamuan kudus. baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kembali buat Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. sekali lagi Yesus baik. Siapa yang belum dapat perjamuan, angkat tangan. Yesus baik, Siapa yang belum dapat, silakan angkat tangan. buat saya. Oke, silakan dibuka. Dibuka. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Angkat hostimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sudah mati buat kami semua. Kematian-Mu mempunyai makna yang luar biasa. Sehingga kami yang sepatutnya binasa, kami cilaka. Tapi kamu memperoleh hidup yang kekal. Engkau benar-benar baik buat kami. Kasih-Mu tidak bisa kami balas ya Tuhan. Tapi kami mau belajar supaya apa yang Tuhan sudah berikan pada kami mau pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Bukankah roti
Yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersama adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Aku Memuji Kebesaran. Berdoa. Ajaib Tuhan yang telah Kau perbuat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati Tuhan kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dahsyat dan ajaib yang telah Kau perbuat bagi kami Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami yang dulu berdosa Tuhan, kami yang dulu hina Tuhan. Kau boleh layakkan kami untuk menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kau boleh layakkan kami untuk menerima jaminan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau hidup kami boleh berarti di hadapan-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan sehingga Kau boleh layakkan kami memanggil Engkau Bapa Tuhan. Bapa yang sangat baik, Bapa yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan kami memperingati Tuhan kematian-Mu atas kayu salib. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami yang mempunyai sakit penyakit Tuhan akan sembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya Tuhan yang punya masalah Tuhan akan berikan jalan keluar. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan satu persatu Tuhan. Kami yang terbelenggu Tuhan akan bebaskan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini juga Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami Tuhan. Yang tahun kemarin Tuhan di momen yang sama tidak bisa mengikuti Jumat Agung ini Tuhan karena Tuhan izinkan penyakit. Tapi saat ini momen yang sama kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam gereja ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan gembala kami Tuhan.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi dokter, tapi itu semua mungkin bagimu Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sama Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk terus berharap kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya rancangan indah Tuhan selalu sediakan bagi kami Tuhan. Mungkin ketika kami dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut bahaya, sebab ada Engkau yang selalu beserta kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Boleh kami Tuhan diselamatkan, ada jaminan keselamatan Tuhan yang Tuhan sediakan, dan kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami boleh tetap percaya Tuhan, kami boleh tetap hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui gereja ini Tuhan, gereja ini boleh menjadi berkat di kota ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan jemaat-jemaat ini boleh dipulihkan. Kami percaya Tuhan melalui gereja ini kami boleh melihat jemaat-jemaat mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan bilur-Mu akan menyembuhkan Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap berikan kekuatan, kesehatan, pengharapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Ajar kami memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah jauh lebih dulu memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan ya. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyaksikan persembahan penampilan yang terbaik dari anak kita, yaitu Revano. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Revano. Boleh kasih tepuk tangan yang paling terbaik lagi. Sambil kantong persembahan diedarkan, kepada yang bertugas dipersilakan.
Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Lagi Luki, sampaikan doa berkat. Kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Oh, cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Haleluya Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan kami, kasih karunia Tuhan membebaskan kami, kasih karunia Tuhan memulihkan kami, kasih karunia Tuhan menyembuhkan kami. Bahkan kasih karunia Tuhan juga Tuhan yang mengizinkan kami, memperkenankan kami boleh melayani Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami beroleh Tuhan kepastian keselamatan, ada janji-janji Tuhan, ada pemeliharaan, ada penyertaan, ada pertolongan, ada mujizat daripada Tuhan. Kami yang datang Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh dengar firman Tuhan. Bagaimana Engkau Tuhan rela ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Bapa, supaya setiap kami boleh bersatu dengan Allah dan hidup di dalam Engkau. Bahkan Tuhan kami kelak masuk dalam rumah Bapa Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tim Praise and Worship, berkati tim multimedia, berkati dengan soundman, berkati Tuhan dengan lighting, berkati dengan pelayan perjamuan kudus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati dengan para dancer Tuhan, berkati setiap kami, berkati dengan persembahan pujian yang sudah dinaikkan Tuhan. Setiap kami boleh diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan sebentar juga kami Tuhan akan menyaksikan 3 orang saudara yang akan dibaptis. Biarlah mereka benar-benar Tuhan menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan. Mereka sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit dengan satu kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, hubungan suami istri diberkati Tuhan, orang tua dengan anak diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan, bisnismu diberkati Tuhan, apa saja yang kamu perbuat dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.